Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, bulan Ramadan pada kali ini 1447 Hijriah sudah memasuki hari ke-18, di mana pada bulan Ramadan itu sebagai bulan istimewa menjadi tambah istimewa lagi. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ada peristiwa besar, peristiwa bersejarah, yaitu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah bacaan umat Islam, bahkan bisa jadi bacaan manusia. Karena tentu saja Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita tentang sejarah, tentang bagaimana ketauhidan, tentang bagaimana alam raya, dan kehidupan-kehidupan, cerminan-cerminan kehidupan ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu kita sangat bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan sebagai bulan istimewa karena sebulan penuh umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa. Dan di dalamnya lah terdapat peristiwa yang istimewa pula, yaitu diturunkannya Al-Quran. Rangkaian surat Al-Baqarah tentang ibadah puasa dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ila akhirih. Al-ayah. Di sana menjelaskan tentang ibadah saum. Kemudian pada ayat berikutnya ada dalam Al-Quran pula rangkaian ibadah saum. Di dalamnya disebutkan masih di dalam ayat berikutnya, rangkaian berikutnya, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Itulah Al-Quran menyampaikan terkait dengan sejarah di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Apabila kita menelisik tentang Al-Quran, tadi sudah disampaikan isi tentang pokok-pokok Al-Quran, ketauhidan, sejarah, tentang ancaman, tentang surga, neraka, dan kehidupan-kehidupan sehari dan kehidupan-kehidupan lain terkait dengan kehidupan di dunia sekalipun juga ada disampaikan di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan juga ada. Kalau kita melihat sejarah awal-awal diturunkannya Al-Quran, ditulis diantaranya melalui pelepah kurma. Ada juga ditulis di daun-daun. Nah, kemudian itu dihafal oleh para sahabat. Apa yang menjadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada umatnya. Lalu kemudian dikumpulkan Al-Quran itu dan dihafal. Jadi banyak para penghafal Al-Quran. Dikarenakan para penghafal itu banyak yang menjadi pasukan atau prajurit kaum muslimin pada waktu itu untuk berperang melawan orang-orang kafir. Khawatir banyak para penghafal Al-Quran ini banyak yang gugur di medan perang. Maka Al-Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan, sehingga hari ini kita bisa membacanya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri
oleh surat An-Nas. Surat yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surat yang pertama diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan wahyu pertama diturunkan oleh Allah itu yaitu di Gua Hiro. Di sanalah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Di sanalah dibangun bahwa Islam akan berkembang dengan pesat. Islam menjadi bagian daripada agama yang banyak diminati oleh manusia. Lalu kemudian diakhiri dengan surat Al-Maidah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Begitulah luar biasanya Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, dan 30 juz yang sering dihafal oleh para hafidh-hafidh di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Banyak para penghafal sebagai bagian dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Hadirin sahabat yang berbahagia, Al-Quran sampai hari ini menjadi inspirasi. Tidak hanya inspirasi dalam meyakinkan ketuhanan, ketauhidan, juga menginspirasi terhadap persoalan pengetahuan umum. Bagaimana angkasa raya berjalan, bagaimana terjadinya gerhana yang beberapa hari lalu pernah terjadi, dan itu disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya pedoman sebagai bacaan nilai-nilai, membangun nilai-nilai keimanan, tapi menjadi bacaan untuk membangun nilai-nilai keilmuan. Karena tentu saja iman dan ilmu adalah bagian yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Iman tanpa ilmu atau ilmu tanpa iman itu tidak bisa. Jadi iman dan ilmu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan harus dimiliki, karena akan saling melengkapi. Menjadi insan kamil, insan yang sempurna, karena memiliki ilmu dan memiliki iman. Ilmu dikontrol oleh iman, dan iman dibimbing oleh, dan iman kemudian harus diisi dengan keilmuan. Maka menjadi sangat lengkap apabila seseorang mumpuni dalam keimanan, juga mumpuni dalam keilmuan. Demikianlah Al-Quran menjadi satu pedoman yang eksis sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Menjadi bagian petunjuk, menjadi bagian pengantar bagi manusia untuk menuju manusia yang sempurna dengan memiliki keimanan dan keilmuan. Terima kasih. Mudah-mudahan
sahabat sekalian, terutama kaum muslimin, tetap menjaga, merawat dengan cara membaca dan sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan, kalam Allah itu yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.